Marilah kita membuka acara malam hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz Rosid, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Ustadz. Baik. Oke. Saya share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di kegiatan Matawa, Majelis Ta'lim Walidain, ya. Tempat ataupun suatu wadah untuk kita belajar bersama wali santri. Karena sebaik-baik kita adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Kalau ananda kita belajar di pondok, kita juga harus tahu belajar. Suatu hari nanti kita yang menjadi ayah, kita yang menjadi bunda, akan ditanya tentang bacaan-bacaan tertentu di dalam Al-Quran. Ada nunnya gantung, ada mulutnya harus mencucu, ada yang dinamakan hamzahnya itu ada dua, bagaimana bacanya. Nah, ada pada kalimat doa ketika Nabi Nuh pengen naik kendaraan laut, itu ada doanya, tapi tidak seperti biasanya kita dengar dan kita baca. Ini bagaimana? Maka jadilah sebaik-baik kepala sekolah dan jadilah sebaik-baik guru. Karena rumah kita itu adalah masyarakat yang ada di lingkungan kita. Di rumah itu adalah masyarakat kecil yang tetap harus kita bina dan kita didik untuk menjadi masyarakat besar suatu hari nanti. Bisa jadi dari masyarakat kecil yang ada di rumah itu nanti akan menjadi pemimpin besar untuk daerahnya, untuk provinsinya, bahkan untuk negaranya. Insya Allah dunia. Kiai kita di pondok dulu pernah berpesan, cita-cita itu jangan jadi presiden, tapi pemimpin dari presiden seluruh Indonesia. Cita-cita itu jangan hanya gubernur, tapi jadilah pemimpin gubernur dari gubernur yang ada di Indonesia. Maka artinya totalitas, jangan setengah-setengah. Memang makin kesini baik di pelajaran serpihan mahfuzat, di hadis, di belajar bahasa Arab itu agak semakin berkurang. Tapi tidak apa-apa ya, malam hari ini yang penting Bunda siap-siap untuk buka Al-Qur'annya, karena kita nanti akan suruh coba praktik dulu nih bagaimana bacanya, sudah benar apa belum. Kalau belum nanti akan saya bahas. Saya tidak akan panjang, mungkin sampai jam 8.45 karena ada kegiatan juga habis ini. Jadi hanya 4 poin apa 5 poin gitu. Nah, nanti penjabarannya poin kelima ini di pekan depan. Karena tentang nun wiqayah ini banyak di dalam Al-Quran. Contohnya pada surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau diwasolkan, kalau diwaqafkan. Kalau diwasolkan, wailul likulli humazatinil ladzi humazah. Nah, itu ada pada surah Al-Humazah. Saya cek lagi surahnya. Jadi wailul likulli humazatil lumazah kalau dia waqaf. Kalau diwasolkan, dia ada nun wiqayahnya. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Tidak di semua mushaf ada, mushaf Madinah tidak ada. Kenapa? Karena orang-orang Madinah sudah tahu cara membacanya. Kita yang Indonesia saat kita mewasolkan kita kurang tahu bacanya. Nah nih di surah, nggak kelihatan ya. Di surah Al-Humazah ayat 1 dan 2. Jadi kalau berhenti harus humazah. Kalau sambung tidak boleh lumazatil ladzi jama'a malan wa 'addada, harus ada nilnya.
Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah. Itu ada nun wiqayah. Nah, jadi nun wiqayah itu apa? Nanti kita bahas pada materi kita pada malam hari ini. Tapi di dalam ruang lingkup nun wiqayah ada suatu ilmu yang menaungi nama-nama tersebut, yaitu gharibul ayat. Nah, perlu kita ketahui apa itu gharibul ayat. Oke, kita mulai pelajar kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap Al-Qur'annya dibuka. Nanti langsung kita praktek bagaimana bacanya, gitu ya. Baik, tahsinul qiraah kita. Kita bertasbih dulu kepada Allah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita anta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Semoga Allah meridhoi segala tindakan dan apapun yang kita lakukan. Kita belajar pada malam hari ini untuk meneruskan menjaga kalimat Allah. Berarti kita sudah termasuk hafiz Quran. Karena hafiz Quran bukan hanya orang yang mampu menghafal Quran, tapi juga mampu menjaga ayat-ayat Allah. Nah, pengertian gharibul ayat. Nah, pengertian gharib. Sebenarnya gharibul ayat. Apa itu gharibul ayat? Ayat-ayat yang gharib. Apa itu gharib? Ayat-ayat yang asing. Kalau kami bahasa di pondok dulu bilang gharib itu anta gharib. Kamu tuh aneh gitu. Misalnya pakai sandal kanan dipakai kiri, sandal kiri dipakai kanan. Nah, biasa kita manggil teman-teman kita gharib. Nah, aneh, orang aneh. Tapi lebih tepat kalau kita belajar di tahsinul qiraah, nah, di sini kita mengatakan bahwa gharib itu artinya adalah asing. Nah, kalau kita mungkin lihat vanilah ataupun kaos ada tulisan ghuraba. Nah, ghuraba itu apa artinya? Asing. Ya, kita datang dalam keadaan asing. Kita juga mati nanti ditinggalkan orang dalam keadaan asing. Ya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Engkau tidak akan disebut lagi gelarmu. Gelarmu ketika engkau meninggal nanti langsung diganti menjadi almarhum. Ya, orang begitu lupa langsung apa derajatmu di dunia. Oh, siapa yang meninggal itu? Almarhum itu. Siapa yang dibawa dalam keranda itu? Almarhum itu. Siapa yang berada di dalam mobil itu? Almarhum itu. Ketika engkau dicabut nyawanya oleh Allah, langsung status kita langsung berubah. Tak ada lagi jabatan kita. Pak Lurah, tidak. Jarang. Almarhum. Ketika orang membicarakan kita juga, Pak Lurah itu tidak. Tapi almarhum dulu waktu hidup. Nah, maka jadilah kita sebaik-baik manusia. Baik. Pengertian gharib. Menurut bahasa gharib berasal dari kata gharaba yang artinya asing. Sedangkan menurut istilah hukum bacaan gharib bisa dikatakan merupakan bacaan yang tidak biasa di dalam Al-Qur'an. Karena samar ya. Saya garis bawahi yang tidak biasa di dalam Al-Qur'an karena samar baik segi huruf, lafaz maupun maknanya. Apa hikmahnya? Kenapa ada gharibul ayat? Apakah salah kita membaca tidak seperti biasanya? Memang bacanya memang seperti itu. Di Indonesia ini coba, saya pengen bunda-bunda jawab ya, hidupin mikrofonnya. Indonesia ini riwayatnya itu ikut riwayat imam siapa membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Nah ini kalau kemarin kita sudah belajar tajwid. Nah sekarang kita naik ini levelnya. Masuk kepada ilmu qiraat sedikit, tapi belum lah sampai ke sana. Ada yang tahu kita ini Indonesia ini bacanya kan pernah kita mendengar mungkin di YouTube aja bacanya surah Ad-Duha dengan tilawah Ad-Duha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah itu ada, coba buka di YouTube setelah ini. Nah, itu biasa orang-orang Maroko yang membaca seperti itu. Orang Maghribi bacanya. Tapi Indonesia ini melalui qiraatnya qiraat Imam Ashim. Nah, qiraatnya qiraat Imam Ashim. Riwayatnya riwayat Hafiz.
Maka Indonesia ini harus tahu, jangan kita bilang qiraat hafaz, tapi riwayatnya riwayat hafaz. Qiraat Imam Hashim riwayatnya riwayat hafaz. Makanya kita baca Malikiyau seperti itu. Nah, ada riwayat lain membacanya Maliki Yaumiddin. Salah tidak? Benar. Masing-masing memiliki maknanya yang tidak salah. Beda dengan kita baca Mulikiyau. Nah, itu udah fatal salahnya. Salah yang tidak dapat dimaklumi. Gitu. Kalau tadi itu memang berbeda-beda. Apa hikmah Al-Quran itu? Cara membacanya itu. Karena tidak semuanya umat Nabi Muhammad itu versi membacanya seperti itu. Dan Nabi Muhammad pun itu, kalau nggak salah saya pernah ngisi di mana? Saya bilang, kenapa Nabi Muhammad itu kadang pernah kita lihat beliau tawaf naik onta, kadang kita pernah lihat Nabi Muhammad itu tawaf jalan kaki. Seandainya Nabi Muhammad itu bukanlah yang dilakukannya itu semuanya bukan wahyu, maka beliau akan melakukan tawaf itu jalan kaki. Bayangkan kita umatnya yang hadir pada akhir zaman ini, berarti Nabi Muhammad tak pernah sekalipun dilihat. Kan sunnah itu apa? Takririn, qaulin, au fi'lin. Keputusan, perbuatan yang didiamkan Nabi, tidak disalahkan Nabi, itu termasuk sunnah. Maka bagaimana kita menyikapi? Orang tua sekarang kasihan dong harus tawaf. Nah, makanya dari sahabat yang melihat Nabi naik onta saat tawaf, dikiaskan, berarti Nabi juga pernah menggunakan kendaraan. Maka orang yang tidak mampu untuk tawaf menggunakan jalan kaki, boleh digendong oleh anaknya ataupun mahramnya. Boleh didorong oleh mutawif ataupun ojek ojek kursi roda yang ada di Makkah sana. Nah, itulah makanya hikmah-hikmahnya. Seandainya Rasulullah, jadi ada hikmahnya. Karena bahaya sekali kalau Rasulullah hanya melakukan thariqah satu ibadah dengan satu cara. Maka semua umatnya nanti akan susah. Nah, apa hikmahnya? Untuk mempermudah umatnya dalam penyebutan. Karena tidak semua umatnya sekarang ini yang hadir di kemudian hari itu bacanya sama semuanya. Lahjah itu kayak kita nih orang Jakarta, iye. Kalau Melayu kan juga, tapi iye. Kalau Jakarta, iye. Nah, kalau orang Jawa Timur lahjahnya dengan orang Jawa Tengah beda lagi. Nah, itu makanya hikmah-hikmahnya untuk membaca. Sesuai nggak dengan yang diajarkan Rasulullah? Sesuai. Karena imam-imam qiraat itu bersanadnya langsung kepada Rasulullah juga. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyirah, ada yang qiraat 14. Gitu. Dan tapi kita tidak belajar itu dulu, kita gharibul ayat dulu. Nah, jadi kalau nanti kita mungkin dengar di YouTube bacanya tidak seperti yang saya ajarkan pada malam hari ini, maka mungkin dia menggunakan riwayat imam lain. Nah, jadi kita malam hari ini adalah mempelajari gharibul ayat sesuai yang ada di Indonesia pada umumnya, yaitu qiraat Imam Hafiz riwayat Asim, gharibul ayatnya. Tentu saja karena bacaan ini asing atau tidak biasanya, maka akan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi sangat penting untuk dipelajari dan diketahui sebagai bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi supaya kita tahu, karena masih salah. Dulu sebelum saya sidang skripsi di kampus PTIQ, saya diuji lagi. Ada namanya ujian tahfiz. Itu ujian tahfiz ada, ujian tahsinnya juga ada. Disuruh baca ayat-ayat mutasyabihat seperti surah Maryam ayat 1. Saya bacanya kaf ha ya ain shad, langsung disalahkan. Kenapa ain yang panjang 5 harokat itu ain apa ikhfa'nya? Nah, kalau diuraikan kan ain itu kan ain, iya sukun, nun sukun. Maka nun sukun bertemu dengan shad hukumnya ikhfa. Jadi habiskan dulu ain 5 harokat baru masukkan ke ikhfa. Kaf. Nah, biar kelihatan. Kaf ha ya ain ya shad. Habiskan ain 5 harokat. Sama ain
Sin, Qaf. Habiskan dulu panjangnya. Setelah itu baru ikhfanya. Baik, kita belajar. Imalah. Yang pertama adalah imalah. Coba buka surat Hud. Surat Hud ayat 41. Oke. Nanti saya tunjuk baca ya. Nah, surat Hud ayat 41. Kita belajar imalah. Imalah ini di dalam Al-Quran ya cuma satu. Pada kalimat surat Hud ayat 41 cuma satu. Ya. Kalau kita bacanya dalam doa juga pengen naik kendaraan laut, ya baca saja tetap seperti apa yang kita baca saat di dalam Al-Quran. Nah, apa itu imalah? Adapun contoh hukum bacaan imalah berdasarkan Imam Hafiz ya, qiraat Imam riwayat Imam Hafiz nih. Nah, riwayat Imam Hafiz di dalam Al-Quran hanya terletak pada satu tempat yaitu pada surah Hud. Nah, siapa dari Bunda yang pengen coba praktekkan bacanya ini? Tidak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Siapa yang mau coba baca? Saya Ustadz. Ya, Bunda siapa? Bunda Al. Silakan Bunda Al. Yang wakola ya Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalar kabu fiha bismillahi majroha wa mursaha. Baik. Oke, Bunda yang lain, siapa yang pengen coba baca? Saya Ustadz. Silakan Bunda siapa? Ilmiah. Bunda? Ilmiah. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Oke. Oke. Selanjutnya terakhir siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba baca? Baik, saya praktekkan ya. Jadi cara membacanya yaitu dengan mengganti bacaan ro menjadi re. Ingat hanya satu ya, di lain nggak ada. Jangan yang lain. Ar-Rehma, jangan. Ya, tidak boleh. Itu namanya bikin-bikin sendiri. Ya, ini sudah ada imam-imam yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing sudah meriwayatkan. Ya. Jadi cara membacanya itu dengan mengganti bacaan ro menjadi re agar agak ditekan dan disamarkan sehingga terdengar seolah dibaca majrih. Ya, bacanya majrih. Ya, seolah. Artinya harus hati-hati membacanya. Bacanya seperti apa? Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ini enak banget ini. Ya, surat Hud tapi ada cerita Nabi Nuh. Nah, awalnya bagaimana? Awalnya ini bacaannya. Bacanya wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ini kalau bacanya merinding nih. Nabi ngajak anaknya nggak mau naik gitu. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Wow, jadi bacanya sekarang kita sudah tahu ya, alhamdulillah ini yang bunda-bunda 8 orang, 8 kurang saya dan Ustazah Anissa, berarti Ustazah Anissa 2 akun ya? Gimana Ustaz? Ustazah Anissa 1 akun apa 2 akun? 1. 6 orang malam hari ini. Tapi 6 orang ini nanti yang akan mengajarkan di rumah tangganya masing-masing. Karena anak-anak saya pun saya tes bacanya belum tentu bisa.
Nah, dulu saya tesnya masuk ruangan itu cuma satu aja, buka surat Maryam. Nah, ada yang baca karena waktu saya kelas 3 di Gontor 6, sekarang Gontor 5, itu panitia ujian marah-marah. Besok semuanya belajar sama JMK. Ada kelas 5 membaca Al-Qur'annya Kaha'asot. Wah, ini kacau nih. Udah mau alumni marah panitia ujian. Ustadz Muhajir waktu itu, Ustadz Muhajir Anwar dari Aceh, marah beliau. Bacanya Kaha'asot. Nah, maka hati-hati. Jadi kita yang udah tahu malam hari ini, kita hidupkan rumah tangga kita. Nah, nanti malam tahajud gitu kan, habis sholat subuh, ayah, Abi udah tahu belum apa itu imalah? Mau tahu nggak cara bacanya gitu. Jadi hidup rumah tangga kita dengan nawiru buyutakum bil shalah wa qiraatil Quran, dengan salat dan cahaya terangi rumahmu dengan cahaya salat dan Al-Qur'an, dihidupkan. Supaya nanti generasi keturunan kita, anak cucu kita tahu apa itu imalah. Oke, hanya satu yaitu pada surat Hud bacanya majre. Ja-nya jangan majre, jangan gitu ya. Majreha, majreha, jaji jubaje. Jadi jangan jaji jubaje, beda. Majreha wa mursaha. Oke ya. Oke, kemudian ismam. Ismam, ya, dalam riwayat Imam Hafiz, hukum bacaan ismam terletak pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Yusuf ayat 11. Oke, kita boleh buka surat Yusuf ayat 11. Surat Yusuf ayat 11. Oke, sudah? Ya, Bunda, siapa yang mau coba baca bacaan ismam? Siapa yang mau coba bacaan ismam? Oke, kalau takut mungkin nanti salah, oke saya contohin dulu, tapi nanti dipraktekkan ya. Kalau ini benar-benar harus melihat ini mulut saya. Karena ismam ini tentang bibir kita cara membaca. Yaitu apa? Mencucu, bibir mencucu atau dimonyongkan sedikit. Jadi memang bacanya tidak ada yang berubah, cuma bibirnya. Perhatikan ya. Surah Yusuf ayat 11. Ya, lafaz aslinya la ta'manuna. Lafaz aslinya la ta'manuna. Seperti tulisannya itu la ta'manna, namun karena lafaz aslinya la ta'manuna, maka huruf nun, yaitu huruf nu-nya jika dibaca pasti bibirnya mencucu karena la ta'manuna. La ta'manuna. Karena aslinya la ta'manuna, makanya ketika kita baca la ta'manna, bibir kita harus mencucu. Yang disembunyikan cukup diisyaratkan dengan mencucu atau memanjangkan ke depan. Jadi nunnya yang satu itu disembunyikan. Makanya kita membacanya dengan mencucu. Diisyaratkan dengan mencucu. Cara membacanya la ta'manna di bawah itu. Jadi cara membacanya la ta'manna sambil mencucu atau memanjangkan kedua bibir ke depan pada pertengahan gunnah. Coba gimana cara mencucunya? Ya, cara mulut itu mencucukan seperti apa? Nah, itu Nisa udah praktek tadi. Jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Ya memang bacanya seperti itu. Jangan kita melihat teman kita baca, ngapain sih bacanya kayak gitu. Ya, memang kaidahnya seperti itu bacanya. Ingat kata aslinya. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Karena asli lafaznya la ta'manuna. Namun nunnya disembunyikan, diganti dengan isyarat mencucukan. Bacanya seperti ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Saya ulangi ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, la ta'manna, la ta'man gitu. La ta'man, la ta'man, saat gunnah diginiin.
Nah, gitu ya. La ta'manna. La ta'manna. Tapi jangan berubah. La ta'mun. Jangan ada nunnya, jangan berubah. Tetap cuma bibir saja. La ta'manna. Nah, habis ini latihan. Sambil masak latihan. Nonton TV latihan. Ya. Nanti adik-adiknya, anak-anaknya di rumah bingung lihat emaknya ngapain seperti ini. Ini namanya latihan, nah, latihan ismam. Nah, ismam cara memuncungkan ya. Jadi saat ingat hanya ada satu saja, yang lain enggak. Nah, kaidahnya karena dia aslinya adalah la ta manuna, disembunyikan, diisyaratkan menjadi la ta manna. Tetap gunnahnya 3 harakat. La ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Coba siapa yang mau praktek bacanya? Siapa yang mau praktek baca? Tidak ada? Saya Ustadz. Oke, boleh Bunda siapa? Nyobain. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Allah yubarik. Masya Allah. Gitu Ustaz ya? Ya, benar. Bacaan Bunda ini Masya Allah indah. Insya Allah nanti dari keturunan Bunda Insya Allah menjadi hafizah, qari'ah. Amin. Insya Allah ya, semangat belajarnya ditingkatkan terus. La ta'manna ya. Ingat gunnahnya tetap. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Oke, kita lanjut ya. Kemudian taushil. Nah, taushil ini yang sering kita ini yang saya tampilkan pada malam hari ini yang hanya sedikit-sedikit saja yang ada di dalam Al-Quran. Kalau nun wiqayah ada terakhir, tapi penjabarannya kalau masih ada waktu ya di pekan depan. Di pekan-pekan selanjutnya, kan habis ini mungkin ada Ustadz Sabani, Ustadz Iqbal, Ustadz Zainul. Gitu. Jadi tidak bisa kita bahas habis ini, minggu depan nggak bisa. Insya Allah ya. Kemudian taushil. Apa itu taushil? Misalnya dalam Al-Quran buka surah Fussilat. Fussilat ayat 44. Buka surah Fussilat ayat 44. Ya, lafaz aslinya seperti apa? Lafaz aslinya a'ajamiyun. Lafaz aslinya a'ajamiyun. Cara membacanya, nah kita harus tahu nih cara membacanya. Gimana cara membacanya? A'ajamiyun. Nah, cara membacanya gimana? Gitu atau gimana? Nah, cara membacanya adalah dengan menyambungkan 2 hamzah qata'. 2 hamzah yang terpisah itu maksudnya. Sehingga dibaca panjang. Tapi bukan enggak. Dikarenakan dalam lafaz a'jamiyun terdapat 2 hamzah qata'. Dalam terletak berurutan dia ya. Sedangkan lidah orang Arab cukup berat untuk melafazkan a'jamiyun sehingga dibaca panjang. Nah, seperti apa bacanya? Seperti bacanya itu seperti disatukan. A'jamiyun. Jadi maksudkan panjangnya itu adalah karena disatukan jadi makanya agak panjang. Ataunya kan a'jamiyun atau a'jamiyun satu kan, satu ketukan. Tapi karena dia ini bacanya ini ya disatukan jadi bacanya a'jamiyun. Jadi bukan tapi saya lambatkan ya temponya. A'jamiyun a'jamiyun gitu ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayah. Ya, bacanya a'jamiyyun wa arabiyyun. Ya. Bacanya jadi kayak ada 2 tapi disatukan. Jamiyun. Jangan jamiyun tapi
Nah, dalam sininya a'jamiyun. Agak susah. Ya, coba kita bareng-barang hidupin mikrofonnya, kita baca bareng-bareng ya. Kita wasolkan dulu di a, kita wakofkan dulu di a ya. Ya, siap. Wala- Baca bareng-barang 1 2 3. Walau Walau ja'alnahu ja'alnahu Qur'anan Qur'anan a'jamiyyan a'jamiyyan laqalu laqalu laula laula fussilat ayat a'jamiyyun wa arabiyyun. a'jamiyyun wa arabiyyun Siapa yang mencoba lagi? Siapa yang mau mencoba bisa? a'jamiyyun wa arabiyyun. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba untuk surah Fussilat ayat 44? Ada? Oke. Insyaallah sudah paham ya cara membacanya ya. Nanti dilatih lagi. A'jamiyun. Bacanya jangan a. Ya, asli lafaz aslinya memang seperti ini. Ya, lafaz aslinya memang seperti ini. Tapi bacanya a'jamiyun. A'jamiyun. Ya, harus ikutin yang ini nih. Nah, bacanya jangan ikutin yang aslinya. Nah, berarti kita artinya harus tahu kaidah-kaidah membacanya. Kemudian kita masuk nun wiqayah. Ini salah satu nun wiqayah yang ada. Sebenarnya banyak. Karena inilah yang agak rancu cara membacanya. Nah, pekan lalu saat bulan Februari pertengahan kalau nggak salah saya udah ajarkan, saya juga janji nanti selanjutnya kita akan belajar gharibul ayat. Nah, kita akan belajar gharibul ayat. Nah, sekarang kita udah masuk ke gharibul ayat. Sebenarnya nun wiqayah itu ada ya, seperti saya bacakan surah Al-Humazah tadi, di surah Yasin ada ya kan? An-Nun, kemudian ada kalimat alladzi, biasa. Tapi karena hal ini ada sesuatu hal yang beda, makanya saya tampilkan. Kemarin kan challenge-nya itu coba siapa yang bisa bacanya kirim VN-nya ke nomor saya. Belum ada yang ngirim, mungkin bunda-bunda mungkin sebagian mungkin kelupaan gitu. Nah, baik, nun wiqayah secara bahasa adalah nun perlindungan. Dinamakan demikian karena ia hadir untuk melindungi pertemuan dua kata. Ya. Yang mana kata pertama berharokat akhir tanwin, ya. Nih, tanwin. Dan kata kedua diawali hamzah wasal. Ini ada hamzah. Ya, ada hamzahnya. Harokat tanwin sejatinya adalah seperti mematikan huruf hidup dengan nun. Kalau di dalam Al-Qur'an Madinah nggak ada apa namanya? Nun, ditaruh nun. Nah, ini kan saya ngambilnya dari apa namanya itu? Maktabah Syamilah. Ya, dari aplikasi Maktabah Syamilah. Itu lengkap, ada tafsir, ada hadis, lengkap. Nah, untuk anak-anak yang ngambil usuluddin itu wajib itu punya Maktabah Syamilah. Saya ngambil di situ. Nah, maka pedomannya di sini tidak ada penulisan nun wiqayahnya, tapi kita harus tahu kalau itu ada nun wiqayah yang saya garisi di bawah. Kalau dibaca waqaf, nah ini perhatikan, kalau dibaca waqaf dia harus dhalalim mubin, biasa saja. Kalau dibaca wasal sambung dhalalim mubinin yaqtulu. Terdengar ya bedanya? Dhalalim mubinin yaqtulu. Kalau diwaqafkan kemudian habis itu dibaca lagi, nah tulunya itu qafnya hamzahnya dibacanya seperti apa? Iqtulu, aqtulu, apa uqtulu? Bacanya adalah uqtulu. Kenapa uqtulu? Karena mengikuti huruf hidup setelahnya. Yaitu huruf hidup setelahnya itu ada huruf ta, di atasnya ada dhammah. Maka bacanya adalah uqtulu. Baik, saya bacakan sampai akhir. Ada 3 cara. Pertama ada 2 cara. Pertama 3 benar. Pertama disukunkan mubin. Habis itu diwasolkan. Habis itu kalau masing-masing diwakafkan kemudian disambung seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. In qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna
minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Ya, itu satu. Kalau diwasolkan, إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. Sekarang kalau kita sambung, saya ngambil dari inna aja ya. Inna abana lafi dhalalim mubin. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardi yakhlu lakum. Ya, jadi bacanya kalau waqaf mubin. Kalau diwasolkan sambung mubin, ini uqtulu. Ya, kalau waqaf mubin sambungnya uqtulu. Kalau diwasolkan mubini niqtulu. Gitu ya, jadi nun wiqayah. Nanti ada lagi. Nanti kita kalau ada waktu lagi insya Allah saya tampilkan contoh-contohnya 25 contoh-contohnya. Sebenarnya lebih banyak cara kita mewasolkan seperti apa. Kan kalau sukun itu mudah bacanya. Tapi sukun setelah itu ada uqtulunya ini. Ini yang agak kita agak rancu bacanya. Iqtulu apa uqtulu. Nah, itu. Jadi dari yang atas tadi kita belajar imalah, kemudian ismam mencucu, imalah majreha, ismam mencucu, tashil a'jamiyun, kemudian nun wiqayah, mubin ini qatulu, ya. Kenapa dia dibaca ini qatulu? Karena nunnya ada dua. Sebenarnya di sebelum alif itu ada nun, tapi tidak semuanya mushaf ada. Kalau mushaf Madinah tidak ada biasanya. Kalau mushaf Indonesia ada. Ya, kayak kita juga baca pada surah Jumu'ah ayat terakhir. Yang ladina amanu idza nudiya lis-salati minal jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu. Jadi bacanya jangan aulah wa faddu. Nah, itu kan kaidahnya ada tuh. Yaitu sebelumnya ada kasrah, setelahnya ada alif ya, ada alif yang berharokat. Maka bacanya lahwani faddu, bukan lahwan faddu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Insyaallah tabarakallah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, dipraktekkan, diajarkan kepada anak kita, saudara kita. Semoga dari yang kita praktekkan 5 ini, anak-anak kita mengikuti menjadi penerang ketika kita telah tiada nanti. Menjadi wasilah kita untuk yang Al-Quran itu akan datang. Sahabat kita itu akan datang. Di saat tidak ada satupun yang mampu melindungi kita, anak-anak pun akan pergi. Kalau anak-anak itu tidak soleh dan tidak mendoakan. Tapi Al-Quran yang pernah kita baca akan menjadi sahabat kita. Maka jadikanlah Al-Quran sahabat. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai cintanya kita. Karena kalau sudah cintanya kita tak akan pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Sambil nyetir, sambil baca. Iza waqa'atil waqi'ah. Nah, sambil beda rasanya itu. Enak aja. Jalan tuh tahu-tahu, udah sampai sini ya. Ketika Al-Quran kau jadikan sahabat di duniamu, maka dia akan menjadikan kamu sahabatnya di akhirat. Jika engkau menjadikan Al-Quran di duniamu, maka ia akan menolongmu di akhirat nanti. Ya, baik. Saya ada kata-kata untuk mungkin siapa yang mau mencatat. Ya. Maka sebuah keluarga jika dibangun dengan kehidupan Al-Quran, maka kehidupan itu akan indah. Apabila kita sudah terdapat udah dalam kehidupan rumah tangga kita, maka pertahankan orang-orang tersebut yang ada di dalam lingkungan diri kita. Nah, maksudnya apa? Di dalam surah Ar-Rum kan ada kalimat sakinah, mawaddah, mawaddata warahmah. Mawaddah itu kan lebih dari kata hubbun. Udah ada kasih sayangnya, ada
Kasih sayangnya dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk perhatian. Maka pertahankan pasangan-pasangan kita yang udah ada di dalam rumah tangga kita untuk terus istiqomah membaca Al-Quran. Kalau abang ini sudah istiqomah, ayah ini sudah istiqomah, anak ini sudah istiqomah, istri ini udah istiqomah, maka pertahankan, perjuangkan. Aku tidak mau aku meninggal nanti kecuali engkau yang mentalkinkan di telingaku, nak, suamiku. Aku tidak mau saat aku mati nanti ada orang lain yang memandikanku kecuali engkau ataupun suamiku. Nah, maka pertahankan. Maka kata-katanya adalah tentang hubbun. Apabila jatuh cinta pada seorang membuat hatimu condong pada kebaikan, memanjangkan doa-doamu usai salam, dan memudahkan bangun di sepertiga malam, tak ada kata lain, perjuangkan. Ya, maka hidupkan malam-malam kita. Sebentar lagi Ramadan, ya Allah. Hamin berapa Ramadan? Oke, ganti pertanyaannya. Hamin berapa anak-anak kita pulang ke rumah? Hamin 15. Ingat ya, kalau Hamin 15 berarti hari ini Hamin 25 menuju Ramadan. Udah 5 hari kita melewati bulan Sya'ban. Udah apain aja nih kita di bulan Sya'ban? Ya Allah, rasa-rasanya baru tahun kemarin saya jadi panitia ujian di sini, bangunin anak-anak tidur di sini terus karena ujiannya itu Ramadan gitu. Sekarang udah mau Ramadan lagi. 25 hari lagi gitu. Kita akan mendengar subuh-subuh jam 3 udah bangun. Salatu wassalamu alaik. Nah, itu kan saya udah ajarin tuh ya. Anak-anak di sini juga insya Allah sudah saya ajarkan. Ada yang bunda di sini anaknya kelas 5? Ada? Oh, belum. Ada. Ya. Ada? Enggak, maksudnya Ya. kelas 5 di Gontor. Oh, Ya, kelas saya. di Gontor. Ya, anaknya belum, nanti anaknya nggak pulang ya bunda ya? Enggak pulang. Iya, nggak apa-apa. Dia akan merasakan nikmatnya menjadi kelas 5, sahur di pondok, ya. Habis sahur baca Quran sampai pagi, lanjut lagi. Apalagi kalau di pondok cabang. Ramadan waktu itu saya pindah dari Gontor 6 ke Gontor 3. Habis sahur baca Quran sampai jam 6, ganti baju, kumpul lagi depan pengasuhan, ngangkat semen, ngangkat pasir, bangun masjid di Gontor 3. Karena memang Gontor walaupun tidak belajar, belajarnya diganti ke lapangan. Supaya apa? Jangan sampai ada kemaksiatan-kemaksiatan, jangan sampai ada kesempatan-kesempatan untuk anak-anak ataupun santri-santri berbuat maksiat. Makanya dilelahkan tenaganya. Biar kalau setelah capek, istirahat, tidur siang, tidak apa-apa. Nah, dilelahkan tenaganya, sore-sore nanti bangun lagi malam, habis tarawih, habis baca Quran sebentar, kerja lagi. Jadi begitu anak-anak kita, santri-santri kelas 1 sampai kelas 4 balik, itu wajah pondok itu sudah berubah. Siapa yang bekerja? Ya pasukan pengasuhan santri yang biasanya. Gitu. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyana jami'an. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, membawa kebaikan, membawa keistiqomahan bagi kita. Jangan lupa saling salam, saling sapa, saling mengingatkan satu sama lain. Doa, minta doa dan mendoakan. Saya minta doa dari lisan-lisan dan hati-hati bunda dan hati bunda yang tulus untuk didoain nama saya Muhammad Rasul Ridho. Semoga target, cita-cita, harapan dipermudahkan oleh Allah. Dan yang saya harapkan paling penting adalah doain saya menjadi orang ikhlas, orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Sehingga kuat menjalani kehidupan kita sekarang ini. Jazakumullah khairan katsiran. Hadanallahu wa ina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz Rosid untuk pemaparannya. Semoga ilmu yang telah Ustaz Rosid bagikan bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan dari Ustaz Rosid, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat, jadikanlah Al-Quran sebagai cinta kita. Karena jika sudah menjadi cinta kita, maka tak akan pernah kita tinggalkan. Cukup sekian untuk acara Matawa pada hari ini. Mari sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran Ustazah. Jazakumullah jami'an.